Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Selvia dengan NIM 1811320026 dari kelas DKI 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester psikoterapi Islam dengan dosen pengampu Ibu Triani Puji Astuti. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 3 metode psikoterapi barat, yang diantaranya pertama terapi psikoanalisis, yang kedua terapi gestalt, yang ketiga terapi rasional emotif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terapi psikoanalisis dengan tokoh Sigmund Freud. Pandangan terhadap manusia yaitu tentang sifat manusia pada dasarnya permistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah. Oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi pada 5 tahun pertama dari kehidupan manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi. Tujuan dari terapi ini yang pertama membentuk kembali struktur karakter individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari oleh diri klien. Yang kedua, fokus pada upaya mengalami kembali pengalaman masa anak-anak. Yang ketiga, mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya kekuatan yang ekstrem dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan ini. Yang keempat, hubungan klien dan terapis. Pertama, hubungan dikonseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti terapi psikoanalisis. Yang kedua, transferensi mendorong klien untuk menyelamatkan pada terapis urusan yang belum selesai, yang terdapat dalam hubungan klien di masa lalu dengan orang yang pernah berpengaruh. Yang ketiga, sejumlah perasaan klien timbul dari konflik-konflik seperti percaya lawan tak percaya, cinta lawan benci. Yang keempat, transferensi terjadi pada saat klien membangkitkan kembali konflik masa dininya yang menyangkut cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan, dan dendamnya. Yang kelima, jika analisis mengembangkan pandangan yang tidak sama atau tidak selaras yang berasal dari konflik sendiri, maka akan terjadi transferensi. Yang keenam, bentuk-bentuk kontraferensi yaitu perasaan tidak suka atau ketertarikan dan keterlibatan. Yang kelima yaitu teknik terapi psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu dalam asosiasi bebas klien dipersilahkan mengemukakan apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya, tidak peduli apakah hal itu remeh, memalukan, tidak logis, ataupun kabur dari ungkapan kesadaran. Tanpa sensor ini terapis memahami masalah kliennya. Yang kedua, analisis mimpi. Ketika seorang tidur, kontrol kesadaran terhadap ketidaksadaran menjadi lemah, sehingga ketidaksadaran berusaha muncul ke permukaan dalam bentuk sebuah mimpi. Dengan memahami makna mimpi berarti dapat dipahami pula aspek-aspek ketidaksadaran yang berhubungan dengan konflik yang terjadi. Yang ketiga yaitu Freudian sleep. Freudian sleep ini artinya gejala salah ucap, salah membaca, salah dengar, salah meletakkan objek, dan tiba-tiba lupa. Bagi Freud, gejala-gejala tersebut bukan bersifat kebetulan, tetapi 26 berhubungan erat dengan ketidaksadaran. Dengan menganalisis gejala-gejala tersebut akan terungkap gambaran mental yang ada di baliknya. Yang keempat yaitu interpretasi. Dalam interpretasi terapis ini mengenalkan kepada
klien makna yang tidak disadari dari pikiran, perasaan, dan keinginannya. Yang kelima yaitu analisis resistensi. Analisis resistensi ini yaitu mekanisme pertahanan dari klien untuk tidak mengungkapkan topik tertentu karena alasan tertentu pula. Yang keenam yaitu transparansi. Transparansi adalah pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai terapis sebagai medianya. Yang ketujuh yaitu pengulangan. Pengulangan ini berupa salah satu tindakan menginterpretasi dan mengidentifikasi masalah klien, mengulang resistensi dan transparansi pada seluruh aspek pengalaman yang dialami pada jiwa klien. Psikoterapi barat yang kedua yaitu terapi Gestalt. Tokoh dari terapi Gestalt ini yaitu Frederick Perls. Pandangan terhadap manusia tentang teori ini yaitu memandang bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan individu, bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ tertentu. Tujuan dari terapi Gestalt ini yang pertama membantu klien agar memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas hidup. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ketika mengatur diri sendiri. Hubungan klien dan terapi ini yaitu sebagai sebuah jenis terapi eksistensial, tetapi penggunaan Gestalt meliputi hubungan orang per orang antara pelaku terapi dengan kliennya. Pelaku terapi bertanggung jawab atas kualitas keberadaannya, atas pengetahuannya tentang dirinya dan klien, dan terbuka dalam mengingatkan klien. Pelaku terapi Gestalt bukan hanya memperbolehkan kliennya untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri dan jangan sampai melanggar aturan. Selanjutnya, teknik terapi Gestalt. Yang pertama yaitu permainan dialog. Di dalam permainan dialog ini mempermainkan teknik kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan memerankan top dog atau adil, menuntut, dan berlaku sebagai majikan, maupun underdog, yaitu berkorban, bersikap tidak berdaya, membela diri, dan tak berkuasa, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Yang kedua yaitu teknik pembalikan. Teori ini bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasari dari diri klien. Yang ketiga yaitu bermain proyeksi. Artinya memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri, tidak mau melihat atau menerimanya. Yang keempat, tetap dengan perasaan. Bisa digunakan pada saat klien menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin menghindarinya. Terapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ia ingin hindari. Yang ketiga yaitu terapi rasional emotif dengan tokoh Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia yaitu menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya yang bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Di sini manusia dilahirkan dengan
kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Dan jika tidak sengaja atau tidak segera mencapai keinginannya, maka manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tujuan terapi ini yang pertama memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Yang ketiga, untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible, commitment, scientific thinking, risk taking, dan self-acceptance klien. Hubungan klien dan terapi ini yaitu berfungsi sebagai guru dan klien sebagai murid. Hubungan pribadi antara terapis dan klien tidak esensial. Klien memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus secara aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang menyalahkan dirinya. Selanjutnya, teknik terapi. Yang pertama yaitu asertif adaptif. Teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri pada klien. Yang kedua yaitu bermain peran. Teknik ini untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya melalui peran tertentu. Yang terakhir yaitu imitasi. Teknik ini untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang metode psikoterapi barat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.